Ini adalah video bagian kedua dari pembahasan video tujuan hidup manusia. Jangan lupa untuk tonton bagian pertamanya ya. Sebagai manusia kita harus mampu membaca alam dan membaca sejarah untuk dapat kita jadikan sebagai standar kebenaran universal. Kenapa alam bisa memberikan informasi mengenai kebenaran? Mari kita perhatikan apa yang ada di alam. Alam dengan gunung-gunung, pepohonan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya memiliki aturan atau hukum yang tidak pernah berubah. Hukum aturan ini berjalan menciptakan kondisi seimbang di alam semesta. Manusia dengan segala potensinya memiliki sarana yang dapat digunakan untuk membaca alam. Manusia memiliki telinga untuk mendengar informasi yang ada di alam untuk diambil sebagai sumber pelajaran. Misalnya suara ayam berkokok yang menandakan akan terbitnya matahari. Pendengaran juga dapat digunakan untuk memahami informasi yang bersumber dari manusia-manusia lainnya. Manusia memiliki mata untuk melihat tanda-tanda yang terjadi di alam ataupun tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan sosial. Alam berjalan dari kondisi siang dan malam sebagaimana kehidupan sosial juga memiliki masa bangkit dan ajalnya. Melihat dan membaca kondisi menjadi pertanda hidupnya sarana akal yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Bukan mata yang buta, tetapi akal yang tidak mampu membaca kondisi alam dan fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Manusia juga memiliki alat berpikir yaitu otak untuk memikirkan dan menghubungkan segala informasi yang didapatkan untuk menjadi sumber kebenaran yang bernilai petunjuk dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian petunjuk dari hasil pengamatan tiga sarana akal tersebut dituliskan sebagai sumber petunjuk kebenaran yang bersumber dari hasil penelitian dan pencatatan orang-orang terdahulu. Petunjuk tersebut dapat dijadikan standar kebenaran yang bersifat universal. Mari kita perhatikan bagaimana siang dan malam silih berganti, sebagai pertanda kondisi ajal dan bangkitnya bangsa. Alam terus berjalan bergerak mengikuti aturan yang telah ditetapkan baginya menciptakan kehidupan mulai dari makhluk bersel satu hingga manusia, makhluk kompleks yang dapat berpikir dan bertindak secara independen, terlepas dari hukum yang telah berlaku bagi alam. Dengan kemampuan manusia untuk menentukan pilihan hidupnya, sebagian manusia yang hidup tidak berdasarkan petunjuk, mengikuti keinginan pribadi hawa nafsunya untuk menciptakan kondisi yang tidak seimbang. Kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Peristiwa fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah biasa terjadi untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu segolongan pihak secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan pada tatanan sosial umat manusia. Jadi, jika melihat petunjuk yang ada di alam dan berdasarkan catatan-catatan terdahulu, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Manusia sebagai makhluk berakal memiliki tugas untuk mengelola alam semesta menjadi tempat yang lebih baik bagi makhluk yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, manusia mestinya menjalankan petunjuk yang berasal dari alam untuk menciptakan kondisi yang adil, tidak hanya bagi dirinya tapi bagi manusia lainnya bahkan bagi alam sekitarnya. Terwujudnya sebuah kondisi yang adil, damai sejahtera. Tidak ada lagi manusia yang kekurangan harta dan tidak ada lagi alam yang terus-menerus dieksploitasi kekayaannya, sehingga hanya menyisakan ampas yang tak bermakna. Manusia yang kembali hidup berdasarkan petunjuk yang ada di alam akan mampu menciptakan kondisi yang damai dan sejahtera. Jika demikian, secara sederhana, sebenarnya bukankah tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada sang pemilik alam dan mengembalikan sistem kehidupan manusia yang berdasarkan petunjuk untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang damai dan sejahtera? Mari kita diskusikan dalam video-video berikutnya. Terima kasih.